Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, untuk di cerita kali ini saya akan menceritakan tentang seorang yang bernama Barseso, yang mana Barseso ini adalah seorang yang ahli ibadah. Namun di akhir hayatnya Barseso meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dikarenakan apa, saudaraku? Barseso adalah seorang korban keganasan minum minuman keras atau arak. Semula ia sangat-sangat tekun beribadah, tapi akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat minum minuman keras. Berikut ini, saudaraku, ceritanya. Selama 220 tahun Barseso beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa maksiat sekejap mata pun. Bukan hanya itu, saudaraku, yang membuat populer di kalangan masyarakat saat itu, ternyata ia adalah mempunyai pondok yang besar dan murid yang banyak, yang mana muridnya tercatat ada 60.000. Dan juga ternyata muridnya ini terkenal sangat-sangat sakti, yang sanggup terbang ke angkasa tanpa peralatan modern secanggih teknologi di abad mutakhir ini, saudaraku. Namun semua itu ternyata hanya berkat ketekunan ibadah yang dilakukan oleh Barseso. Nama Barseso terkenal bukan hanya di dalam penduduk bumi saja, namun penduduk langit, di antaranya adalah para malaikat, sangat-sangat tertegun melihat kenyataan ibadah yang dilakukan oleh Barseso. Namun kemudian Allah mengingatkan, kenapa kalian mudah kagum kepadanya? Sungguh aku lebih mengetahui pasti hal-hal yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya ia bakal menjadi orang yang kafir, penghuni neraka sepanjang masa akibat minum arak. Saudaraku, dengan adanya berita ini, maka iblis semakin memantapkan dirinya bahwa Barseso harus binasa di tangannya. Kemudian iblis menyusun langkah-langkah buruknya untuk menjatuhkan Barseso. Pertama, kemudian iblis datang ke rumah Barseso menjadi seorang yang alim, ahli ibadah. Kemudian dia datang permisi ke rumah Barseso. Kemudian Barseso menjawab, siapakah Anda ini dan apa tujuan Anda kemari? Kemudian iblis menjawab, saudaraku, Barseso, kenalkan, aku adalah seorang ahli ibadah, datang ke tempatmu dengan tujuan untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si iblis ini menasihati Barseso, siapakah ingin beribadah kepada Allah, Allah pun pasti akan mencukupinya. Kemudian iblis pun beribadah. Dilihatkan kepada Barseso ibadahnya, 3 hari iblis tidak tidur, tiada makan dan minum. Maka Barseso pun terheran dan bertanya kepada iblis, kenapa Anda tidak makan dan tidak pula minum? Padahal aku saja yang beribadah selama 220 tahun tidak mampu meninggalkan makan dan minum. Aku selalu berbuka, tidur, makan, dan minum. Kemudian iblis menjawab, saudaraku, wahai Barseso, aku ini merasa berdosa, sangat-sangat berdosa, pernah melakukan dosa. Maka akibatnya
tiada gairah bagiku untuk tidur ataupun makan ketika teringat dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kemudian Barseso bertanya, resep apakah yang Anda pakai supaya aku dapat menyamai Anda? Tolong katakan. Kemudian iblis menjawab, mulai berangkatlah kamu bermaksiat kepada Allah. Bermaksiatlah kamu kepada Allah, Barseso. Kemudian kamu bertobatlah. Sebab Allah Maha Pengasih. Nanti sesudah itu kamu bakal mampu membuktikan kelezatan atau nikmat dari beribadah. Kemudian Barseso menjawab dan bertanya, cara apa yang harus aku tempuh? Kemudian iblis menjawab, berzinalah kamu, Barseso. Barseso menjawab, aku tidak dapat berbuat seperti itu. Kemudian iblis menyuruh lagi, bunuhlah seorang mukmin. Kemudian Barseso menjawab, itu pun aku tidak dapat melakukannya. Kemudian iblis memerintah Barseso, minumlah kamu minuman keras atau arak yang memabukkan. Kelihatannya ini sepele, tapi Allah memusuhimu. Kemudian Barseso bertanya, kemana aku harus mencari minum-minuman keras ini? Kemudian iblis menyampaikan, pergilah kamu ke suatu kota. Maka Barseso kemudian menuruti perintah daripada iblis. Maka berangkatlah Barseso menuju suatu kota atas petunjuk iblis. Nah, di tengah perjalanan ia tertarik dan bertemu dengan seorang gadis cantik, si penjual arak. Maka ia pun kemudian membeli minum-minuman keras itu. Dan kemudian ternyata minumlah Barseso minum-minuman keras itu. Yang akhirnya karena kemudian Barseso mabuk, tidak sadar, kemudian ternyata berzina dengan wanita penjual minum-minuman keras ini. Dan akhirnya apa? Ternyata suami dari si wanita penjual minum-minuman keras ini datang dan masuk rumah dan mengetahui keduanya berzina. Kemudian menghajarlah suami dari wanita penjual minum-minuman keras ini, menghajar Barseso sehingga Barseso babak belur dan hampir mati. Dan kemudian ternyata iblis datang menyamar sebagai manusia dan membawanya ke pengadilan, yang mana akibat dari perbuatan Barseso ini, Barseso kemudian dihukum akibat dari minum-minuman keras, kemudian berzina. Barseso akhirnya dihukum dan disalib. Dan ketika disalib ini, iblis pun datang lagi kepada Barseso menyamar sebagai seorang manusia. Iblis bertanya kepada Barseso, bagaimana keadaanmu, wahai Barseso? Kemudian Barseso menjawab, demikianlah penderitaanku, dan ini akibat dari mematuhi orang yang jahat. Kemudian iblis berkata, aku menderita sekali akibat dari ulahmu selama 220 tahun yang beribadah kepada Allah, dan hingga engkau disalib sekarang. Kemudian iblis menyampaikan, kalau kamu ingin turun, maka akan aku turunkan, wahai Barseso. Kemudian Barseso menyampaikan, ya, aku ingin turun dari salib ini karena aku sudah tidak tahan lagi, dan kemauanmu akan aku turuti. Kemudian iblis menyampaikan,
bersujudlah kepadamu, bersujudlah kepadaku. Barseso kemudian menjawab, aku tidak dapat melakukannya sebab aku telah disalib. Kemudian iblis menyampaikan, cukuplah dengan isyarat. Sujudlah kepadaku wahai Barseso, segera aku menurunkanmu dari salib ini. Dan akhirnya ternyata Barseso terkena pucuk rayu iblis, kemudian menundukkan kepalanya sebagai isyarat bahwasanya dia bersujud kepada iblis. Maka ketika dia menundukkan kepalanya, saat itu juga Allah mencabut nyawanya, yang mana ternyata akhirnya Barseso mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah akibat dari yang dilakukan oleh Barseso, melanggar dari perintah Allah, yaitu minum minuman keras. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dapat menjaga ibadah kita dengan istiqomah dan senantiasa dilindungi oleh Allah, sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.